Jadi motif dari peristiwa ini adalah pelaku adalah anak dari korban. Pelaku anak dari korban. Temuan mayat hangus terbakar di pinggir jalan wilayah Batu Leong, Kabupaten Lombok Barat akhirnya menemukan titik terang. Korban yang diketahui berinisial YRA 55 tahun tewas dibunuh, lalu jasadnya dibakar oleh pelaku yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri, berinisial BP 30 tahun. Kini pelaku berhasil ditangkap di rumahnya dan kemudian menjalani pemeriksaan intensif di Polda Nusa Tenggara Barat. Selengkapnya, saudara, terkait kronologi pembunuhan ini akan disampaikan jurnalis Tribun Lombok Robi Firmansyah. Silakan dengan laporan Anda. Juga Tribuners pada minggu sore lalu warga di desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dihebohkan dengan penemuan mayat yang dibakar di sebuah lahan kosong di desa tersebut. Penemuan tersebut sontak menghebohkan warga sekitar dan penemuan mayat tersebut langsung dilaporkan ke pihak sektor Sekotong untuk melakukan penanganan lebih lanjut terhadap penemuan tersebut, dan polisi langsung melakukan olah TKP awal untuk mengecek situasi di tempat kejadian perkara. Mayat yang dibakar tersebut belum diketahui identitasnya dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram untuk dilakukan autopsi, di mana proses autopsi tersebut mengungkap identitas dari korban, yakni seorang perempuan berusia sekitar 60 tahun beralamatkan di Kelurahan Monjok Timur, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hasil autopsi tersebut juga ditemukan sisa pakaian dalam dari korban yang terbakar serta identitas lain, yakni berupa kalung berwarna emas dengan liontin berbentuk hati berwarna biru, Prima dan juga Tribuners. Dan setelah melakukan pengecekan lokasi, terungkap bahwa pelaku membuang korban dengan menggunakan mobil berwarna putih, dan setelah dilakukan identifikasi terhadap alamat dari mobil tersebut, bahwa pelaku tidak lain adalah anak dari korban yang dibakar tersebut, yang bernama Bara Primario, dan saat ini pelaku sudah diamankan oleh tim Jatan Ras Polda Nusa Tenggara Barat, Prima dan juga Tribuners. Baik, Robi, di mana dan kapan pembunuhan ini dilakukan oleh pelaku sebelum akhirnya jasad korban dibakar dan dibuang di pinggir jalan? Ya, dapat kami sampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik Polda Nusa Tenggara Barat bahwa pelaku mengakui perbuatannya menghabisi nyawa ibu kandungnya itu di kamar rumahnya sendiri saat ibunya sedang beristirahat, saat ibunya sedang tidur sekira pukul 2.00 dini hari pada hari Minggu pada saat itu. Kemudian pelaku melakukan kejahatan tersebut dengan cara melilitkan tali di bagian leher korban. Setelah tali tersebut terlilit, selanjutnya pelaku mengencangkan tali tersebut hingga korban meninggal dunia. Dan setelah meninggal dunia, pelaku membungkus korban dengan menggunakan spray dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Setelah sekitar pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pelaku kemudian menuju ke wilayah Sekotong untuk mencari lokasi pembuangan tersebut. Namun sebelum korban dibuang, pelaku sempat membeli bensin eceran di salah satu pedagang yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Dan setelah berulang kali pelaku mondar-mandir menggunakan mobil berwarna putih berdasarkan hasil rekaman CCTV, kemudian pelaku membuang korban di sebuah lahan kosong, lalu disiram dengan menggunakan bensin dan dibakar. Sekitar 1 jam pelaku meninggalkan korban karena merasa bahwa korban sudah hangus terbakar. Prima dan juga Tribuners. Baik, Robi, kemudian apa motif pelaku tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri mengingat kejadian ini terjadi pada dini hari? Ya, dari hasil pemeriksaan yang kami terima oleh penyidik, bahwa pelaku tega menghabisi nyawa ibunya lantaran tidak diberikan uang yang diminta senilai 39 juta karena di mana uang itu rencananya akan digunakan untuk membayar hutang. Namun terkait hutang apa yang memicu ini kami belum mendapatkan informasi, karena memang
tim penyidik masih melakukan pendalaman, dan karena merasa sakit hati karena tidak diberikan permintaan tersebut, pelaku kemudian tega menghabisi nyawa ibunya pada waktu dini hari tersebut. Ya, dari tangan pelaku barang bukti apa saja yang berhasil diamankan pihak polisian? Ya, dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sepatu yang digunakan oleh pelaku, kemudian baju, serta foto yang digunakan untuk mencocokkan identitas korban. Kemudian dengan hasil autopsi juga sudah diamankan, termasuk dua CCTV yang mengungkap identitas dari kendaraan yang digunakan oleh pelaku pada saat melancarkan aksi jahatnya itu. Dan sebagai informasi, Rima dan juga Tribun, bahwa di mobil pelaku juga ditemukan barang bukti berupa bercak darah yang sudah diambil sampelnya oleh tim dokter forensik untuk dicocokkan. Kemudian juga ditemukan satu bungkus narkoba jenis ganja di mobil pelaku, namun belum diketahui berapa berat dari ganja tersebut, karena berdasarkan catatan kriminal dari pelaku bahwa pelaku merupakan residivis dari kasus narkoba. Demikian Rima dan juga Tribun. Baik, Robi, adakah informasi atau keterangan dari pihak keluarga atau warga setempat terkait hubungan antara pelaku dan korban? Ya, dari keterangan warga bahwa memang antara korban dan pelaku memang cukup baik sebetulnya, berdasarkan pengamatan dari warga. Bahkan warga di lokasi tidak menyangka bahwa anaknya lah yang menjadi pelaku dari pembunuhan tersebut, karena memang pada saat peristiwa setelah peristiwa terjadi, korban sempat mencari pelaku sempat mencari korban kepada tetangga, kemudian kerabat dari orang tuanya itu, terkait keberadaan dari korban atau ibunya yang bernama Yeni Rusdi Astuti tersebut. Dan bahkan pelaku sempat mendatangi Polsek Selaparang untuk mencurahkan istilahnya bahwa ibunya sudah tidak ada kabar lagi beberapa waktu terakhir. Namun pelaku belum sempat membuat laporan kehilangan di pihak kepolisian. Dan juga tetangga juga tidak menyangka bahwa pelakulah yang menjadi pelakulah yang tega menghabisi nyawa ibunya. Baik, terima kasih Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok, atas laporannya. Selamat kembali bertugas, Robi. Kemudian setelah korban meninggal dunia, pelaku membungkus korban dengan kain spray, lalu mengangkat korban dan memasukkannya ke bagasi belakang mobil Innova putih. Kemudian selanjutnya korban menyisir ke daerah wilayah Sekotong dan berhenti di sekitaran Simpang 3 Lembar untuk membeli bahan bakar jenis Pertalite di salah satu kios penjualan BBM. Setibanya di Dusun Batu Leong, Desa Sekotong Barat, pelaku melihat situasi sepi lalu memarkirkan kendaraannya, kemudian mengangkat korban keluar dari kendaraan dan menyiram korban dengan bahan bakar dan langsung membakar korban di tempat tersebut. Setelah sekitar 1 jam, pelaku menganggap korban sudah terbakar, hangus, lalu pelaku pergi meninggalkan lokasi kejadian. Jadi motif dari peristiwa ini adalah pelaku adalah anak dari korban. Jadi pelaku ini merasa sakit hati karena pernah meminta uang kepada ibunya, akan tetapi untuk membayar hutang, akan tetapi tidak diberikan oleh ibunya, sehingga merasa sakit hati, sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut. Jadi pelaku ini merasa sakit hati karena pernah meminta uang kepada ibunya, akan tetapi untuk membayar hutang, akan tetapi tidak diberikan oleh ibunya. Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat mengungkap motif pelaku pembakaran ibu kandung yang ditemukan di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Pelaku diketahui bernama Bara Primario, 33 tahun, sementara korban merupakan ibu kandungnya bernama Yeni Rudi Astuti, 60 tahun, warga Kelurahan Monjo Timur, Kota Mataram.
Kabitumas Polda NTB Kombes Pol Muhammad Khalid mengatakan motif pelaku melakukan pembunuhan tersebut lantaran faktor ekonomi. Pelaku sempat meminta uang kepada korban sebesar 39 juta rupiah untuk membayar hutang. Namun oleh korban, uang tersebut tidak diberikan uang yang diminta oleh anaknya itu. Sehingga pada Minggu 25 Januari sekira pukul 2 dini hari pelaku menghabisi nyawa korban. Setelah korban tewas, pelaku kemudian membungkus korban dan membawanya ke wilayah Sekotong sekitar pukul 8 pagi. Pelaku menurunkan korban di sebuah lahan kosong dan kemudian membakarnya menggunakan bensin. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku ternyata sempat berusaha mengelabui petugas agar tidak dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Pelaku membuat laporan kehilangan kepada pihak polisian dan kepala lingkungan setempat tinggalnya di wilayah Kelurahan Monjok, Kota Mataram. Ia bahkan melapor kepada pihak polisian bahwa ibunya tidak kunjung pulang sejak minggu lalu. Hal ini diungkap oleh kakak kandung Rio Ade Prima saat ditemui pada Selasa 27 Januari. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 459 Junto, pasal 458 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Keterangan melakukan perbuatannya dengan cara melilitkan tali di bagian leher ibu kandungnya yang pada saat itu tertidur pulas dan selanjutnya menarik tali yang sudah terlilit di leher korban sekuat tenaga sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian setelah korban meninggal dunia, pelaku membungkus korban dengan kain spray, lalu mengangkat korban dan memasukkannya ke bagasi belakang mobil Innova putih. Kemudian selanjutnya korban menyisir ke daerah wilayah Sekotong dan berhenti di sekitaran Simpang 3 Lembar untuk membeli bahan bakar jenis Pertalite di salah satu kios penjualan BBM. Setibanya di Dusun Batu Leong, Desa Sekotong Barat, pelaku melihat situasi sepi lalu memarkirkan kendaraannya, kemudian mengangkat korban keluar dari kendaraan dan menyiram korban dengan bahan bakar dan langsung membakar korban di tempat tersebut. Setelah sekitar 1 jam, pelaku menganggap korban sudah terbakar, hangus, lalu pelaku pergi meninggalkan lokasi kejadian. Jadi motif dari peristiwa ini adalah pelaku adalah anak dari korban. Pelaku anak dari korban. Jadi pelaku ini merasa sakit hati karena pernah meminta uang kepada ibunya, akan tetapi untuk membayar hutang, akan tetapi tidak diberikan oleh ibunya, sehingga merasa sakit hati sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.